Halo, Shalom. Saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda di dalam firman Tuhan. Kita akan bahas Alkitab ini. Ini bukan motivasi, ini firman Tuhan. Jadi akan saya sampaikan tentang firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas dengan edisi yang terbatas ini, kita akan bahas soal konsekuensi. Ini adalah seri yang menakjubkan, di mana kita akan dibangun oleh firman Tuhan. Ya, tapi ingat ini bukan materi motivasi ya, ini teorinya dari firman Tuhan sendiri, jadi semua didasarkan dengan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih yang Alkitab katakan soal konsekuensi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang konsekuensi dari secara ini ya, dari Kamus Bahasa Indonesia itu artinya begini, arti dari segala sesuatu, hasilnya itu konsekuensi namanya. Contoh, akibat dari pendirianmu, maka kamu akan menerima ini. Nah, itu konsekuensinya namanya, konsekuensi dari perbuatan, dari pendirian, dari keputusan, dari apapun ada konsekuensinya, ada hasilnya. Ya, secara teoritis Yesus pernah membicarakan ini, yaitu ketika dia berbicara begini, dari buahnya lah kamu akan melihat. Jadi ada satu konsekuensi yang disebut buah. Jadi saudara nggak bisa jauh-jauh dari hasilnya. Apa yang Anda kerjakan di masa lalu adalah menghasilkan konsekuensi sekarang. Jadi kalau Anda diabetes sekarang, pasti karena pola makanmu yang lalu. Konsekuensinya ini. Anda suka makan lemak, konsekuensinya kolesterol. Ya, tahu ya. Jadi konsekuensi adalah hasil dari apapun yang Anda kerjakan. Keputusanmu yang kau putuskan, dan apapun itu pasti ada hasilnya, namanya konsekuensi. Nah, saya nggak lama-lama, kita akan langsung bahas secara firman Tuhan. Siapkan apa alat tulis Anda, siapkan apapun, kita akan belajar dari sisi firman Tuhan. Ya, ini ya, jadi Anda bisa lihat judulnya konsekuensi. Galatia 6 ayat 7 mengatakan begini, jangan sesat. Ya, ini firman Tuhan sendiri yang ngomong ya. Allah tidak membiarkan dirinya. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya sebagai Tuhan dipermainkan. Karena apa yang ditabur itu juga yang dituainya. Anda harus tahu, tidak ada jalur khusus, tidak ada pangkat, tidak ada kepandaian, tidak ada kekayaan, tidak ada peluang apapun yang membuat Anda terbebas dari konsekuensi. Jangan sesat ya. Kasihnya begitu besar. Tapi dia adalah Allah yang konsekuen. Saya kasih contoh dulu ya. Anda pernah dengar ya, bahwa upah dosa adalah maut. Tuhan begitu mengasihi kamu, sebesar itu dia benci dosamu. Jadi saya kasih ilustrasi, kalau anak kita sakit, misalnya anak kita sakit, demam berdarah begitu ya, kita benci demam berdarahnya, tapi kita nggak benci anaknya. Sebesar itu kamu benci demam berdarahnya itu, sebesar itu cintamu sebenarnya. Begitu bencinya Tuhan sama dosa, sebenarnya dia sebesar itu cintanya sama Anda semua dan saya. Karena itu, begitu besar kasihnya, dia mengaruniakan. Karena dia benci dosa. Nah, kita akan bahas ini, jangan sesat ya. Jadi, apapun posisimu, kau tidak bisa terhindar dari konsekuensi. Oke ya, kita teruskan ya. Udah Anda catat ya, Galatia 6 ayat 7. Saya akan pakai perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu tentang orang bijaksana dan orang bodoh. Ada lagunya sebenarnya ya, saya nyanyikan sedikit ya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, lalu turunlah hujan. Nah, gitu ya. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kita baca firman Tuhan aja dulu.
Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku, katakan perkataanku, dan bertindak atasnya, jadi bekerja apapun berdasarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, ini maksudnya. Akan menjadi seperti orang bijaksana, orang yang berpandangan jauh ke depan, praktis dan bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Saudara, ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris AMP ya, Amplified, sehingga ada penekanan-penekanannya. Tidak ada buka, bahasa Inggris yang AMP. Dan hujan turun, banjir deras datang, dan bertiup angin membanting rumah itu, namun tidak jatuh karena didirikan di atas batu. Ya, jadi tahu ya saudara ya. Jadi diumpamakan Tuhan Yesus, orang yang membangun rumah di atas batu, itu orang bijaksana. Ya. Lalu kita lihat. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, yang tadi itu mendengar dan melakukan, yang ini mendengar dan tidak melakukan, akan menjadi seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan hujan turun, banjir deras datang, angin juga bertiup dan membanting ke rumah itu, dan jatuhlah besar kerusakannya. Ya, jadi saudara tahu ya, ada dua ilustrasinya Tuhan. Anda lihat ini gambar sebelah kiri bawah. Ini orang pandai yang membangun rumah di atas batu. Nah ini. Yang satunya membangun rumah di atas pasir. Ini ilustrasi ya saudara ya, firman Tuhan. Jadi setelah ini yang merah selalu mewakili yang pandai, yang ungu selalu mewakili orang yang bodoh. Orang yang membangun rumah di atas batu mewakili orang pandai, orang membangun rumah di atas pasir itu adalah orang yang dianggap bodoh. Orang yang pandai adalah yang mendengar dan melakukan. Yang bodoh adalah mendengar, tidak melakukan. Anda lihat gambar ini ya, persamaannya sama-sama mendengar. Nah, konsentrasi dulu, saya akan jelaskan ini. Jadi ini tidak bicara orang yang ibadah dan tidak ibadah. Kita tidak bicara orang yang tidak mendengar firman Tuhan. Kita tidak berbicara orang di luar yang tidak kenal Yesus. Saya sedang membicarakan di dalam rumah Tuhan. Di luar nggak usah dibahas. Dia berbuat jahat karena tidak mengerti. Pertanyaannya adalah kenapa di dalam ibadah, di dalam hidupnya orang yang percaya Yesus, masih ada orang yang tampak tidak benar. Harus kita bahas ini ya. Jadi persamaannya, Yesus sedang berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang suka ibadah. Karena ibadah salah satu cara kita mendengar firman Tuhan. Ingat ya, sama-sama mendengar. Yang kedua, perbedaannya yang satu. Yang satu mendengar melakukan, yang satu mendengar tidak dilakukan. Yang merah, Anda lihat gambar paling kiri, bahwa itu yang mendengar dan melakukan. Katakan mendengar dan melakukan. Katakan mendengar tidak melakukan. Nah, jadi itu orang bodoh ya. Anda lihat ya. Sebelah kanan Anda itu orang bodoh, mendengar dan tidak melakukan, seperti orang membangun rumah di atas pasir. Yang satu orang bijaksana, mendengar dan melakukan. Ini akan saya ulang-ulang terus ya, supaya menjadi masuk di sini dan di hatimu. Kau harus tahu, ya. Kalau kau mendengarkan di beberapa orang di sampingmu ada, katakan sebelahmu. Harus jadi orang pandai, gitu ya. Katakan lagi, jangan jadi orang bodoh, gitu ya. Jadi ingat ya, ingat. Sama-sama kenal Yesus, sama-sama dengar firman, tapi yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan apa yang didengar. Saya punya beberapa pasien, saya udah bilang, lari pagi ya, biar langsing. Siap, siap, jawab siap, tapi nggak pernah lari pagi. Saya bilang, jangan makan yang salah ya, nanti jangan minum manis-manis banyak, nanti diabetes, apalagi kamu udah olahraga. Ya, tapi enggak melakukan, tetap minum manis, akhirnya diabetes. Ingat, ingat itu. Oke, kita lanjutkan. Ini menarik sekali. Firman Tuhan mengatakan, baik orang pandai, sebelah kiri Anda merah, dan sebelah ungu sebelah kanan Anda, sama-sama dapat hujan. Ini sangat menarik, saudara. Saya belajar ini benar-benar sampai saya, aduh Tuhan. Berarti saya nggak boleh iri lagi ya. Seringkali kita iri kan?
Nah, sebelum kita bahas ini, kita belajar. Hujan itu bicara soal apa sih? Baik orang bijaksana maupun orang bodoh sama-sama dapat hujan atau diberkati ya. Ini yang saya dapat dari Tuhan. Jadi saudara tahu ya, ternyata saudara, firman Tuhan sudah mencatat banyak ya. Firman Tuhan sudah mencatat banyak bahwa eh, baik orang bijaksana maupun orang bodoh dapat hujan. Dan dalam Alkitab, saya sudah cari referensi, hujan selalu diumpamakan dengan berkat. Hujan berkat, ya diberkati seperti hujan gitu ya. Jadi intinya begini, saya seringkali bingung ya, kenapa orang yang salah, maksudnya tidak melakukan firman Tuhan ya, diberkati. Saudara. Sekarang saya tidak tahu, sekarang saya sudah tahu ya, ternyata kadang-kadang berkat diberikan untuk orang yang salah, karena Tuhan masih punya kasih mengharapkan dia kembali. Contoh nih, nggak perpuluhan masih diberkati. Contoh ini, ya banyak ya contohnya, saya tidak bisa bicara terlalu dalam, Anda mengerti maksud. Kadang-kadang aja lupa ibadah masih diberkati ya, tubuh Anda ya, usaha Anda ya. Tapi intinya satu, saudara, kita habiskan selesai seri khotbah ini baru Anda mengerti. Jangan kemana-mana ya, saksikan ini terus. Nah, firman Tuhan yang begini, karena dia membuat mataharinya terbit pada mereka yang jahat dan pada mereka yang baik. Membuat hujan turun ke atas orang-orang benar, mereka yang secara moral benar, dan orang yang tidak benar, yang tidak bertobat dan menentang dia. Menentang dia itu maksudnya dengan firman tapi nggak nurut. Anda ngerti firman Tuhan ini luar biasa. Membuat saya nggak bisa marah lagi dengan orang yang salah. Tuhan, kenapa dia makan salah masih sehat? Tapi Tuhan bilang apa? Jangan iri dengan orang yang fasik. Itu katanya anaknya Daud, yang Salomo. Dia bilang apa? Kalau kau menoles sebentar saja, dia lingsut seperti rumput. Maksudnya apa? Konsekuensi sudah hadir. Selama konsekuensi belum Anda terima, Tuhan kasih terus. Karena Tuhan masih mengharapkan Anda berubah. Catat ya, itu baik-baik. Yang pertama, hujan. Ayat ini saya bandingkan, Anda lihat ayat 25, itu hujan turun, lalu ayat 27, hujan pun turun pada orang yang tidak melakukan. Berikutnya, saya lanjutkan ayatnya, hujan turun lalu banjir datang, ayat 25, kepada orang pandai, lalu pada orang bodoh, ayat 27 sama, hujan turun, datanglah banjir. Jadi ngomong soal banjir ini. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh terkena banjir. Banjir itu sudah saya pelajari, saya doa sama Tuhan. Intinya adalah sesuatu yang naik, tidak bisa dihentikan. Ada sesuatu yang di luar kemampuan, baik itu artinya baik ataupun artinya jahat. Saya lihat ada beberapa orang berkembang jahat, berkembang di dalam kejahatannya. Sementara saya iri, ternyata saya pun berkembang selama saya belajar hidup baik. Ini yang artinya baik, ada yang artinya jahat. Kadang-kadang ada sesuatu peraturan, kondisi yang di luar kemampuanmu, itu memukul orang jahat atau orang baik, sama. Jadi ada satu hukum gravitasi yang tidak bisa Anda lawan. Contoh nih, kalau benar-benar kena panas matahari, baik-baik atau orang jahat kena semua. Gempa bumi, kena semua. Ini yang perlu kita pelajari, jadi banyak orang begini, Pak, kalau begitu, kenapa kita tidak jadi orang jahat aja? Belum selesai khotbahnya, jangan ambil keputusan dulu. Ingat, selesaikan pengajaran ini ya. Hujan turun, banjir datang, dan angin menerpa. Itu untuk orang baik. Ayat 27, hujan turun, datang banjir, dan angin menerpa rumah itu. Anda lihat gambarnya? Semua benar-benar kena angin yang sama. Ingat, muridnya Yesus juga kena badai, padahal di perahu ada Yesus. Keberadaan Yesus tidak menghilangkan badai. Tapi keberadaan Yesus di tempat itu, di perahu itu, waktu itu adalah apa? Badainya bisa dihentikan Yesus. Badainya nggak bisa lama. Jadi ingat saudara, ingat ini, jangan doakan badainya,
pastikan kau melakukan firman Tuhan. Karena kita akan belajar konsekuensinya. Orang yang mendengar melakukan, orang yang mendengar tidak melakukan. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh terkena angin badai, serangan. Dulu saya bingung ya, saya belajar kesehatan, saya percaya Yesus, saya menyampaikan firman, kenapa anak saya bisa sakit? Saya lihat ada orang tidak jaga makan, tidak dengar firman Tuhan, hidupnya kurang baik, juga sakit. Sampai saya dikasih tahu Tuhan tentang ilustrasi ini. Ingat, jangan ambil keputusan sebelum kau mendengarkan sampai akhir. Kita lihat ya, jadi serangan itu kena semua. Ada satu masa pandemi COVID-19 menyerang semuanya. Gempa bumi menyerang semuanya di salah satu pulau di tempat Indonesia. Saya tanya udah, di situ dilibas semua gempa bumi. Ya. Nah, sekarang kita teruskan. Kita akan selesai dengan firman Tuhan yang terakhir ini. Dan hujan turun dan banjir deras datang dan angin bertiup dan membanting ke rumah itu. Bayangkan, saudara. Namun tidak jatuh. Katakan tidak jatuh. Karena telah didirikan di atas batu. Dan hujan turun dan banjir deras. Ini untuk orang jahat ya, ayat 27 sebelah kanan. Angin bertiup dan membanting ke rumah itu dan jatuh. Besarlah, sempurnalah kerusakannya. Ternyata, saudara, jangan iri dengan orang fasik. Karena ini, ada konsekuensi yang mengikuti, yang mendengar dan melakukan, dan konsekuensi mendengar dan tidak melakukan. Kita baca yang di atas, beda konsekuensi walaupun mengalami berkat dan masalah yang sama. Saya ulang lagi, beda konsekuensi walaupun mengalami berkat yang sama dan masalah yang sama. Saudara, saya kasih tahu ya. Ada orang ya. Ada orang yang diberkati tapi cerai. Ada yang diberkati tapi hancur. Ada yang diberkati tapi drop. Ada yang diberkati tambah naik. Ada yang diberkati jauh dari Tuhan. Ada yang diberkati lupa melayani Tuhan. Ada yang diberkati tambah cinta Tuhan. Konsekuensinya kelihatan. Dari situ Anda bisa lihat. Capek, tapi masih produktif. Bilang lemas, tapi menghasilkan. Ya, jadi ingat, apapun teori Anda, dari buahnya Anda akan lihat. Karena apa yang kamu tabur, akan kamu tuai. Kamu diberkati, masih ingat Tuhan enggak? Diberkati, masih cinta orang tua enggak? Diberkati, masih ingat saudara enggak? Diberkati, masih suka memberi enggak? Punya mobil, masih melayani Tuhan enggak? Anda harus tahu ini. Tapi begitu kena serangan, ada yang mobilnya enggak ada gitu ya, enggak melayani Tuhan. Ada yang enggak ada mobil, tetap cinta Tuhan. Ada yang mengalami serangan, tetap semangat. Dulu peristiwa ini mengalami saya. Ketika papi mami saya tidak ada dan dipanggil Tuhan dalam hatinya ya, saya drop, saudara. Tapi saya diajar di mami saya, tetap cinta Tuhan. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kamu cinta Tuhan. Dan keputusan itu membuahkan hal yang luar biasa, saudara. Saya nggak bisa saksi di tempat ini sekarang. Tapi ininya satu, saudara. Masihkah kau melayani Tuhan? Masihkah kau meninggikan Tuhan? Saya tidak bisa cerita banyak. Karena konsekuensi itu melekat. Nah, sekarang saya tutup dengan diagram ini ya, supaya Anda mengerti. Nah, ini. Ini diagram supaya Anda belajar. Kita baca yang kanan bawah dulu, yang garis putih itu ya. Anda bebas mengambil keputusan apapun, tetapi Anda tidak akan pernah bebas dari konsekuensi yang pernah Anda putuskan. Catat itu baik-baik. Anda bebas mengambil keputusan apapun, tetapi Anda tidak akan pernah bebas dari konsekuensi yang pernah Anda putuskan. Anda boleh bilang sama saya tidak mau olahraga, tapi Anda pasti gemuk.
Pastor Yohanes, saya kok belum gemuk. Sabar, semua indah pada waktunya. Itu hanya guruan dari saya, tapi Anda tahu itu pasti iya ya. Pastor Yohanes, saya nggak mau olahraga, pasti kolesterol. Saya tetap makan jeroan, walaupun pastor bilang tidak, pasti stroke. Saya makan ini, makan ini. Secara kesehatan dilarang kok. Ya, jadi Anda boleh tolak ilmunya, tapi Anda nggak bisa tolak konsekuensi sakitnya. Dirawat di rumah sakit, Anda bilang, tidak usah dok. Ya, bisa. Anda lari pulang nekat tanda tangan, bisa. Tapi kalau sakit, kalau meninggal, saya tidak mau nabung. Nah, nanti kalau ada satu kondisi paceklik, lalu di mana? Saya kasih contoh ya. Dulu Yusuf pernah disuruh Tuhan dimimpiin tahun kelaparan dan tahun kelimpahan. Disuruh nabung makanan supaya tidak kelaparan. Nah, kalau Yusuf tidak nurut, bisa, tapi dia akan kelaparan. Paham ya maksud saya ya? Jadi seringkali dibutuhkan satu ketaatan. Mendengar dan melakukan. Anda lihat ya, hujan sama turunnya, ada banjir, ada badai. Mendengar dan tidak melakukan, sama. Ada hujan, ada banjir datang, dan badai menerpa. Tapi Anda lihat, yang mendengar dan melakukan, konsekuensinya kokoh berdiri, yang satunya hancur. Kalau Anda mendengar siapapun yang berani bicara, siapapun yang mengeluarkan statement, Anda tunggu saja. Kalau dia masih kokoh berdiri, dia berarti melakukan. Kalau dia jatuh, berarti tidak melakukan. Saya spesifik di bidang kesehatan ya. Saya spesifik di bidang kesehatan. Apapun yang Anda khotbahkan, apapun yang Anda bicarakan, Anda lihat. Kalau ada yang lemah organmu, kau harus tanya. Jangan cuma setan yang disalahkan. Setan tidak pernah menghalangi berkatnya Tuhan. Dia hanya menghasut saudara untuk tidak menerima berkat Tuhan. Saya ulang lagi. Tuhan itu sudah mati, bilurnya pasti menyembuhkan saudara. Dia tidak bisa membatalkan perjanjian itu. Dia hanya bisa membatalkan Anda sebagai orang yang mengambil perjanjian itu. Saya ulangi lagi ya. Perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan, tapi setan bisa menghasut saudara. Sehingga saudara tidak mendapatkan perjanjian itu. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Cintanya tidak pernah gagal. Karena apa? Karena dia sudah mati. Dari mana Anda menggagalkan orang kematian? Bilurnya terlanjur menyembuhkan saudara. Tapi Anda hanya dirayu untuk tidak mengambil perjanjian itu. Dengan apa? Dengan tidak melakukan. Karena ingat, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau Anda tidak melakukan, sebenarnya saudara sedang tidak beriman. Karena iman yang tidak disertai perbuatan mati. Ini kalau bahasa keras gitu ya. Kenapa sih Tuhan bilang kali ilustrasi ini? Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Dikatakan mendengar dan melakukan itu berarti iman dan tindakan. Mendengar tidak melakukan berarti iman tanpa tindakan. Saya tutup dengan ayat ini. Kolose 3:25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Saya ulang lagi ya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ini kalau saya balik gitu ya. Izinkan saya membalik aja. Barang siapa berbuat kebaikan, ia akan menanggung kebaikannya itu. Karena baik kesalahan atau kebaikan ada konsekuensi. Saya ulangi lagi. Ada konsekuensi. Saya berdoa, saudara. Dengan firman Tuhan yang tidak panjang ini. Anda diberkati. Ayo sekarang kita mulai berpikir. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, apa yang Anda putuskan, ada konsekuensinya. Kesehatanmu sekarang ini hasil konsekuensi dari gaya makanmu yang dulu. Keuanganmu sekarang hasil konsekuensimu yang dulu. Jangan serta-merta menyalahkan Tuhan. Pikir baik-baik. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, tapi ada kelemahan antara saudara dan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat siapapun yang melihat sekarang. Tuhan, ingatkan kami bahwa ada konsekuensi. Tapi Engkau berjanji, kalau kami mengakui, maka kami diberkati. Hari ini dalam nama Yesus, kondisi kami dipulihkan Tuhan.
Dan kami janji akan mengerjakan sesuatu, supaya kami menikmati konsekuensi yang akan kami terima ke depan. Dalam nama Yesus, amin. Jadi ingat saudara, sesuatu yang sekarang Anda rasakan, konsekuensi dari dulu. Kalau mau merubah yang depan, saya ulangi lagi, kalau merubah sesuatu yang di depan, rubah yang sekarang, maka konsekuensi baik akan kau terima di depan. Kalau engkau nggak naik sekarang, karena dulu engkau nggak belajar. Kalau kau mulai belajar sekarang, kau ke depan pasti naik. Saya ulangi lagi, yang sekarang hasil yang lalu. Jadi untuk merubah yang di depan, lakukan sekarang. Iman itu seperti itu. Jadi kalau saudara sekarang sakit karena salah makan, rubah pola makanmu yang baik. Saksikan saya di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV. Di situ ada materi namanya healthy lifestyle, tentang proper diet, tentang olahraga, tentang jam tidur, semua dibahas. Anda cari aja browsing Yohanes Sunardi TV atau di Instagram saya. Dan ada beberapa buku-buku saya kesehatan yang bisa Anda miliki. Ya, Anda cari. Yang terbaru adalah Aku Bisa Sehat, Bisa Sembuh, dan Sehat dan Panjang Umur. Saya rasa demikian. Saya bersyukur. Saya harapkan Anda diberkati Tuhan. Ikuti selalu semuanya seri kesehatan saya. Anda bisa mungkin tekan lonceng ya di YouTube ini supaya Anda bisa ikutin video-video khotbah selanjutnya. Juga ada seri khotbah kesehatan. Ada seri khotbah kesehatan, ada edukasi. Jadi kalau Anda mau belajar ilmu yang kesehatan, cari aja seri edukasi kesehatan atau seri khotbah tentang khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.